Indonesia masih berproses untuk mendapatkan teknologi pembuatan KF-21 Boramae. Seperti diketahui, Indonesia benar-benar ingin mempunyai kemampuan membuat KF-21 Boramae secara mandiri. KF-21 Boramae akan jadi jet tempur masa depan Indonesia. Rencana Indonesia memang bisa disebut sangat ambisius. Jakarta ingin memperoleh ketiga jenis jet tempur yakni Rafale, F-15 Eagle II dan KF-21 Boramae. Ketiga jenis jet tempur ini akan bahu-membahu menjaga kedaulatan Indonesia di udara. Khusus KF-21 Boramae mungkin ini akan jadi yang istimewa. Korea Selatan sebagai kontraktor utama menjamin kecanggihan KF-21 Boramae. Korsel membuat senjata khusus untuk KF-21 Boramae. Ia adalah rudal jelajah serang darat Cheonryong. Pada tanggal 11 Januari tahun 2022 lalu, Badan Penelitian Korsel yakni ET dan LIG Next 1 mengembangkan Cheonryong. Rupanya Cheonryong dikembangkan dari basis rudal kelas wahid dunia yakni Taurus KEPD-350. Taurus sendiri sudah akrab di telinga angkatan bersenjata Korsel, sebab ia sudah digunakan sebelumnya di F-15 Slam Eagle ROKAF sejak bertahun-tahun lalu. ROKAF sengaja membeli Taurus selain meminta transfer teknologi juga untuk membunuh Kim Jong-un bila perang kembali meletus. Taurus merupakan rudal penembus bunker di mana Kim Jong-un bersembunyi. Rudal canggih inilah yang akan dimiliki Indonesia di KF-21 Boramae di mana saat ini sedang dilakukan uji coba. Uji coba untuk rudal tersebut dilakukan dari pesawat tempur F-4 Phantom ROKAF dengan rudal meluncur dan mengenai zona sasarannya. Phantom dengan kemampuannya untuk membawa muatan besar dan kecepatan tinggi adalah platform yang ideal untuk menguji atau membawa dan meluncurkan rudal jelajah dari udara. Lapor Over Defense. Korsel memodifikasi Cheonryong menjadi lebih kecil dan ringkas sehingga KF-21 Boramae bisa membawanya dengan mudah. Tapi walau dimensinya dikecilkan, damage dari rudal akan tetap besar. Kemudahan instalasi Cheonryong ke KF-21 Boramae akan menguntungkan Indonesia lantaran tak perlu mengeluarkan biaya banyak. Salah satu kemungkinan alasan untuk ukurannya yang lebih kecil adalah untuk memudahkan pemasangan pada KF-21 Boramae. Penghilangan sensor IR juga penting. Konfigurasi sayap ALCM tampaknya berbeda dari Taurus dengan sayapnya yang lebih ramping dan lebih panjang. Banyak dari fitur ini mungkin untuk membuatnya lebih efisien secara aerodinamis sekaligus mengurangi ciri khas ERX-nya. Papar Over Defense. Indonesia dan Korsel akan mendapat manfaat luar biasa dari adanya Cheonryong. Over Defense yakin rudal ini akan jadi senjata maha penting KF-21 Boramae di masa depan. Cheonryong kemungkinan akan menjadi bagian penting dari kemampuan serangan ROKAF di masa mendatang dan merupakan sesuatu yang patut diwaspadai. Jelas Over Defense. Kemudian menyoal radar. KF-21 Boramae akan dilengkapi AESA. Siapa sangka Amerika Serikat AS, yang menolak membagi teknologi ini malah membuat Korsel mampu membuat sendiri radar AESA. Korea tidak terjun ke pengembangan radar AESA sejak awal. Penolakan AS untuk mentransfer teknologi radar ketika memulai proyek KF-21 mengecewakan. Tulis media Korea Selatan JTBC pada tanggal 10 April tahun 2022. Indonesia kembali untung lagi. Tinggal sediakan dana maka teknologi pembuatan radar AESA mereka dapat tanpa perlu repot-repot research and development. Aktif Paset Array AESA Radar. Radar baru yang akan dipasang pada pesawat tempur Korea KF-21 telah berhasil dibuat dan menerima ulasan yang baik. Radar berhasil mendeteksi musuh dengan mengontrol bagian depan secara elektronik. Sederhananya radar dengan cepat mendeteksi target dengan cepat. Ini juga memudahkan pilot untuk mendeteksi beberapa target secara bersamaan. Lapor JTBC. Radar AESA asli buatan Korsel ini diuji coba di pesawat Boeing 737 dengan hasil memuaskan. Prototipe 001 KF-21 Boramae yang akan pertama kali dipasangi radar AESA. JTBC yakin jika radar AESA KF-21 Boramae Indonesia menempati urutan ke-6 radar paling canggih di dunia. Pada hari media yang diadakan di Pusat Penelitian Radar Sistem Hanwha pada tanggal 6, Jong Ki-yang, Kepala Bisnis Elektronik Pengawasan di Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, menjelaskan, pada tahun 2030 tingkat teknologi radar kami adalah mungkin untuk peringkat di 6 teratas di dunia, ujarnya. Keunggulan KF-21 Boramae tak berhenti di situ saja. KF-21 Boramae juga mampu meluncurkan berbagai macam rudal dan bom, salah satunya ialah JDAM dan Paveway 3. Untuk serangan jarak jauh, jet akan memasang rudal HARM yang dirancang untuk ditempatkan di radar musuh.
dan rudal jelajah Taurus KEPD-350 penghancur bunker Swedia Jerman atau rudal jelajah siluman asli yang lebih kecil. Meskipun yang terakhir bisa memakan waktu bertahun-tahun mengembangkan, jelas 1945.com. Kemampuan mencengangkan KF-21 Boramae lainnya juga semakin terungkap saat jet tempur itu hendak terbang perdana pada Juli tahun 2022. Karena radar AESA, KF-21 Boramae bisa mendapatkan status first look, first shoot, first kill, di mana KF-21 Boramae mampu mendeteksi target duluan lalu menembak duluan dan membunuh terlebih dahulu. Hal ini membuat dirinya dapat kabur setelah menembak musuh. Radar AESA adalah peralatan penting untuk mengidentifikasi musuh terlebih dahulu dan menemukan target serangan dalam pertempuran udara. Jelas Munwa.com. Salah satu keunggulan mutlak KF-21 Boramae ialah adanya Loyal Wingman Kaori X. KF-21 Boramae akan jadi jet tempur luar biasa dengan adanya kemampuan mengendalikan Loyal Wingman. Bahkan F-35 belum dibekali dengan kemampuan ini. Pesawat tempur tak berawak siluman domestik sedang dikembangkan oleh National Defense Science Research Institute dengan nama Stingray X. Ia menggunakan AI kecerdasan buatan untuk menembus jaringan pertahanan udara musuh sendiri, atau menyerang radar, dan terlibat dalam pertempuran udara dengan sistem tak berawak yang canggih, ujar Kementerian Pertahanan Korsel. Dengan adanya Kaori X, KF-21 Boramae Indonesia tak perlu repot-repot bertempur dengan musuh. Tinggal perintahkan drone menyerbu. KF-21 Boramae bisa langsung tancap gas mengurus misi lain. Mimpi dan harapan pesawat tempur siluman tak berawak ala Korea berbasis platform KF-21 untuk melindungi wilayah udara Korea semakin mendekati kenyataan, tambahnya. Indonesia sendiri nampaknya akan memborong sampai 80 unit KF-21 Boramae. The Diplomat menjelaskan setidaknya ada dua alasan Indonesia harus banyak-banyak membeli KF-21 Boramae. Pertama, KF-21 Boramae lebih unggul dari Rafale dan F-16 yang bakal Indonesia miliki. Berdasarkan penelitian yang bersumber dari publik, KF-21 disebut-sebut lebih unggul daripada pesawat tempur canggih non-siluman kontemporer seperti F-16AS atau Dassault Rafale Prancis. Jelas The Diplomat, tanggal 16 April tahun 2021. Soalnya KF-21 Boramae punya kemampuan avionik lebih tinggi dari kedua jet tempur di atas. Serta daya jelajah KF-21 Boramae lebih jauh. Nilai jual Boramae mencakup jangkauan operasional yang lebih besar, kemampuan avionik dan peperangan elektronik yang lebih canggih, bersama dengan radar aktif Electronically Scanned Array AESA, buatan Korea, yang telah meningkatkan kemampuan deteksi dan pelacakan target dibandingkan teknologi radar sebelumnya, yang mengarah ke senjata yang lebih efektif, pengiriman, jelasnya. Alasan kedua ialah Indonesia butuh modernisasi jet tempur generasi kelima. Seperti diketahui jika KF-21 Boramae juga akan diupgrade menjadi jet tempur generasi kelima dan keenam. Mengenai KF-21 Indonesia di masa depan, dapat dikatakan bahwa Jakarta memiliki dua pertimbangan utama, pertahanan teritorial yang luas dan keusangan armada pesawat. Semua ini membutuhkan armada udara yang cukup besar yang bisa dibilang tidak dimiliki TNI AU. Dari sudut pandang Jakarta, akuisisi Boramae mungkin dimaksudkan untuk mempengaruhi modernisasi pertahanan TNI AU secara tepat waktu sambil mempertahankan status quo kepentingan nasional, paparnya. Tapi siapa sangka pada 21 Februari 2021 lalu media China Sohu.com menyebut proyek KF-21 Boramae Indonesia suram dan berpotensi gagal. Indonesia membeli pesawat tempur F-15EX dan Rafale, dan prospek pesawat tempur KEF-X Korea Selatan suram. Ujar judul artikel terbitan Sohu.com. Sohu.com menjelaskan ada 3 alasan kenapa Indonesia akan gagal dalam pembuatan KF-21 Boramae. Ada 3 alasan mengapa Indonesia akhirnya memilih untuk mundur dari proyek KEF-X. Pertama, Korea Selatan tidak menguasai teknologi kunci, yang menyebabkan lambatnya kemajuan proyek. Kedua, kinerja tidak sesuai standar. Ketiga, keseluruhan biaya penelitian dan pengembangan proyek mungkin mencapai 10 miliar dolar AS dan biaya pembuatan perangkat keras terkait, pemeliharaan logistik, dan peningkatan harus dihitung secara terpisah. Papar Sohu.com. Tapi kini Indonesia dan Korsel membuat China gigit jari bahwa KF-21 Boramae akan terbang perdana pada Juli tahun 2022.